Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Kita. Saya tetap aktif mengedukasi, memotivasi, dan memberikan sedikit solusi tentang pinjaman online, terutama untuk Anda yang saat ini gagal bayar dan telat bayar. Ya. Hari ini yang mau saya bahas itu tentang yang selalu digadang-gadangkan oleh orang ya. Saat ini saya perhatikan ya di beberapa video khusus konten kreator yang membahas tentang pinjol ya. Mereka seakan membumingkan gitu loh tentang OJK melarang menagih pakai debt collector. Saya terangkan sama Anda ya, biar pemikiran Anda jangan sampai kacau. Kita harus perhatikan nih, mana yang ngejar view, mana yang benar-benar mengarahkan Anda gitu loh ya. Kalau hal-hal itu saya bisa bikin 10 video per hari gitu loh ya. Kalau hanya sebatas modal ya begitu-gitu aja ya, saya bisa bikinkan 10 video per hari ya. Dan sekarang kita bahas nih yang sebenarnya gitu loh. OJK melarang pinjol menggunakan debt collector ya. Anda simain baik-baik di situ dan jangan mudah hanya sebatas pengaruh ini ya. Dan sebelumnya juga bagi teman-teman semuanya yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan bergabung dulu. Dan yang belum mensupport channel ini silahkan ya, buat teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung ya. Oke, OJK bakal larang pinjol tagih hutang pakai debt collector. Ini berita Jumat 11 Februari 2022 ya. Ada berita yang lebih terbarunya lagi. Ada juga tentang POJK yang terbarunya 2022. Tapi kita ambil yang ini dulu, biar tidak keliru. Karena selalu saya dihantui dengan pertanyaan itu, dihujani dengan pertanyaan itu. Dia bilang gini, Bang, katanya tidak boleh lagi, OJK melarang tidak boleh lagi menagih menggunakan debt collector. Tapi ini kenapa Bang? Selalu ada debt collector yang datang ke rumah, selalu ada debt collector yang menelpon ya. Ini kita bacakan dulu beritanya. Ini cukup menarik, ini dari Detik Finan ya. OJK bakal larang pinjol tagih hutang pakai debt collector. Ada kata bakal nih ya. Setahu saya bikin kontennya dulu itu baru tahap pengajuan, dan OJK bilangin kami akan pertimbangkan gitu loh ya. Dan makin kesininya berita ini makin kacau gitu loh ya. Seakan-akan sudah disahkan bahwa memang benar, oh tidak boleh lagi nih menagih pakai debt collector. Dengerin ini, nanti saya beri tanggapan dan Anda boleh simain. Dan jangan lagi dengerin lagi video-video yang keliru soal ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK berencana melarang penyedia jasa pinjaman online pinjol menagih hutang menggunakan jasa debt collector. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso, wacana ini sedang dipertimbangkan. Ini bulan Februari ya. Wacana itu sedang dipertimbangkan dan usul itu sedang dipertimbangkan, belum dipastikan. Ya. Kami juga berpikir bahwa penagihan dengan menggunakan debt collector ini akan kami kaji ulang. Bisa-bisa ya, kami larang, harus dilakukan oleh lembaga yang memberikan pinjaman, kata dari seminar edukasi pinjaman online legal atau ilegal ya, kebutuhan masyarakat dan penegakan hukum. Wimbo menjelaskan bahwa biasanya penyedia jasa pinjol menggunakan debt collector outsourcing sehingga keberadaan sulit dilacak. Oleh karena itu perannya akan dipertimbangkan untuk dilarang. Ya, Anda fallback lagi video saya yang bulan Februari. Ya, saya bahas tentang ini loh. Saya bahas persis tentang hal ini. Ya, kalau di sini sebenarnya saya penggalan-penggalan kata itu bisa-bisa aja sih dimainkan gitu ya. Kalau dibilang saat ini kata OJK pinjol sulit untuk melacak debt collectornya karena mereka menggunakan jasa outsourcing. Oke. Sekarang outsourcing itu kan ada PT-nya. Ya. Apanya yang sulit dilacak? Kan kita tinggal tanya, "Woi, Anda kerjasama dengan mana ini?"
Ya, kan bisa dipertanyakan, kredit pintar ngajuin kemana? Kalau dibilang sulit kelacak, bohong aja itu. Ya, tapi sulit untuk disentuh baru. Kalau OJK bilang, wah ini sulit ini untuk kelacak karena ini outsourcing, nggak ada. Tapi kalau sulit untuk kesentuh, bisa jadi. Ya, oke. Karena debt collector ini adalah outsourcing, yang kadang-kadang ini sulit untuk kita melacak, kadang-kadang. Ya, karena memang OJK tidak melakukan hal itu. Ya. Untuk itu kami terus akan melakukan perbaikan dan juga berbagai regulasi pengawasan kita. Dan juga penegakan hukum akan terus kami lakukan. Saya sudah sampaikan. Kalau dari segi pengawasan OJK gini. Saya angkat jempol. OJK memang mengawasi, mengamati tapi dari jauh. Ya. Sehingga OJK tidak terjun di dalam dunia perpinjolan ini, ya. Dia hanya terjun itu mengizinkan aja. Ini oke nih, ini bagus nih. Ya, apalagi POJK terbaru syaratnya harus ada 25 miliar. Ya. Investor luar 85%, harus ada investor dari dalam. Ya, minimal dana setiap harinya harus ada 12, sekian M. Ya. Tahu nggak Anda? Kalau aturan itu saya kejarin sedikit ya, saya bayangin sama Anda. POJK terbaru 2022 ini membuka peluang besar untuk pinjol ilegal bergabung dengan pinjol legal. Ya. Karena modal. Nah, itulah POJK. Yang terbaru sebenarnya, itu loh. Saya belum sempat bahas untuk hal itu. Next, nanti saya sudah sediakan itu. Nanti saya tinggal sampaikan sama Anda biar Anda paham. Jangan Anda digadang-gadangkan dengan ada POJK 2022 nih. Ya. Sekarang pinjol dilarang menagih menggunakan debt collector. Anda lihat dulu. Ya. Dari video-video yang Anda tonton itu, konten kreatornya kapan sih munculnya gitu. Tahun ini Bang munculnya, ya wajar aja. Ya. Tapi kalau munculnya sudah 2 tahun atau 3 tahun ke belakang, mungkin nggak jadi patokan hal-hal ini gitu loh. Ya. Kita lanjutin. Dia menegaskan OJK akan terus memperketat kebijakan bagi pelapor pinjaman online yang tujuannya untuk memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Tengok itu ucapannya. Saya tanyakan sama Anda sebagai masyarakat yang menonton saya, benar nggak pinjol bermanfaat? Ya, kata OJK di sini dia menegaskan OJK akan terus memperketat kebijakan bagi pelapor pinjaman online yang tujuannya untuk memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat. Ya. Sekarang manfaat kecilnya Anda merasakan ucapan yang keluar dari otoritas jasa keuangan. Ini seakan dia kayak mana ya? Tidak ada terjadi apa-apa gitu loh. Ya, semua ini biasa aja lah gitu loh. Jadi apapun rintihan Anda, apapun keluh kesah Anda, ya lumrah, hal-hal lumrah dalam itu. Ya. Jadi mereka nggak terlalu memikirkan hal itu, walaupun di luar sana masyarakat masih menangis nih gara-gara pinjaman online. Masih mengeluh gara-gara pinjaman online. OJK bilangin, akan kita berikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Ya. Manfaat kecil aja belum dirasakan, kayak mana manfaat yang besar. Ya. Aturan itu dibikin tapi harus ditaati. Jangan OJK itu hanya membuat aturan yang mengambang. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak pelanggaran di lapangan. Mana tindak tegas dari OJK? Mana tindak tegas dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia? Ya, ini saling lempar nih. Ketika ada masyarakat bilang, kenapa AFPI tidak menanggapi? Kenapa OJK tidak memberikan kami solusi tentang hal ini? Oh, itu urusan AFPI. AFPI nggak menanggapi. Coba aja hubungi dulu. AFPI nanti bilang, ya kami ini dibentuk oleh OJK. Jadi naungan kami terbatas. Kalau ada bukti yang valid, ayo. Bukti yang valid menurut kategori dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ini tidak pernah disebutkan. Hampir sama dengan peraturan wajib menagih 90 hari, itu tidak dijelaskan spesifik dari pinjolnya. Ya, ayo teman-teman lagi saya tanyain. Siapa yang pernah mengadu ke AFPI tentang kekejaman pinjol terus dibilang lengkapi buktinya? Ya. Pernah nggak Anda mendapatkan hal seperti itu? Ditanyain oleh AFPI. Tolong dong lengkapi buktinya. Padahal AFPI sendiri
tidak menjelaskan bukti apa sih yang harus dilengkapi. Misalnya syarat 1, syarat 2, syarat 3 akan jelas. Ya, makanya saya bilangin tentang wajib menagih 90 hari itu kan info lama itu 2019. Tapi Anda masih pakai sampai detik ini. Padahal hal itu nggak ada. Ya, itu hanya tertuang dalam peraturan OJK tapi nggak pernah ditaati oleh pinjolnya sendiri. Ya, nyatanya nggak ada spesifiknya sampai detik ini. Mana nih yang wajib menagih 90 hari? Mana yang nggak boleh menagih lagi setelah ini? Kan harus jelas. Ya, oke, kita lanjutkan. Sehingga nanti yang ada yang berizin pun tentunya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lebih besar lagi dengan suku bunga atau bagi hasil yang lebih murah, servis yang lebih bagus, etika yang lebih baik ke depannya. Sampai detik ini ucapan OJK itu tentang pinjol belum ada yang terwujud. Ya, yang ada tipu-tipulasi. Ya, di awalnya sekian, setelah meminjam sekian. Ya, akhirnya apa? Masyarakat kebingungan. Ya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menekankan bahwa pinjol berizin harus didukung dan didorong agar benar-benar mentaati peraturan yang berlaku. OJK memang mendorong, Pak. OJK memang mendorong, tapi OJK tidak melihat lagi. Kalau ada pinjol yang tidak menaati aturan, OJK pura-pura buta dalam hal itu. Ya, banyak. Ya, kasus aku laku aja berapa banyak itu. Belum kasus kredipo, belum lagi kasus pinjol-pinjol lainnya. Pernah nggak ada tanggapan dari OJK? OJK hanya bilang negosiasi aja, ya, selesaikan aja secara internal. Gimana mau masyarakat menyampaikan ini bermanfaat? Ya, bahwa pinjol yang sudah berizin dan legal harus tetap didukung, dikembangkan. Selain itu harus mendorong agar mereka mentaati aturan etika dalam penagihan, mengimbau agar memberikan suku bunga yang rendah dan terjangkau, serta memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Belum ada, Pak. Ya, belum ada. Yang ada itu bunga sesuka hati, denda terserah mereka, penagihan sesuka dari DC-nya. Giliran ada yang komplain dengan segala macam, dibilangin itu adalah penipuan. Ya, itu yang ada. Jadi kalau teman-teman bilangin saat ini OJK tidak mengizinkan lagi nih pinjol menagih pakai debt collector. Itu konten kreator itu yang Anda lihat, ya. Faktanya itu belum terjadi. Kalaupun sudah terjadi saat ini, OJK cuma menyampaikan penagihan harus menggunakan dua. Pertama surat tugas, kedua sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasinya masing-masing. Ya, itu baru ada. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa berpikir lebih logis lagi. Gak ada masalah banyaknya orang-orang yang membuat konten-konten yang seperti itu. Cuman simain dulu isi dari kontennya itu seperti apa, isi pembahasannya itu seperti apa. Yang penting jangan terbawa suasana. Kalau misalnya Anda berpikir OJK melarang pinjol menagih menggunakan debt collector, itu mustahil banget, ya. Dan rasa saya harapan untuk terjadi sangatlah tipis kalau dihitungin persennya. Kalau ada 100, harapan akan terjadi OJK melarang menagih menggunakan debt collector cuma 5%. Ya, 95%-nya nggak ada. Tetap memakai debt collector. Ya. Alangkah baiknya kita fokus kepada diri kita, kayak mana kita memperbaiki hidup kita untuk kedepannya, tetap bekerja dan tetap berusaha. Kalau saat ini Anda terjebak di pinjol, tidak mampu bayar pinjol, daripada Anda gali lubang tutup lubang, lebih baik stop bayar pinjol. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.